Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadila Alwiardana, NPM 243111100 dari kelas SI 24B. Di sini saya akan menjelaskan tentang stat statis inferensia, konsep tujuan dan ruang lingkup analisis. Oke, slide pertama yaitu apa itu statistik inferensia? Yaitu yang pertama membuat kesimpulan. Cabang statistik yang membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel yang terbatas. Yang kedua, lebih dari deskriptif, yaitu berbeda dengan statistik deskriptif yang hanya menyajikan data apa adanya. Inferensia melangkah lebih jauh. Dan yang ketiga, prediksi dan generalisasi memudahkan prediksi dan generalisasi yang valid tanpa harus mengumpulkan data dari seluruh populasi, menghemat sumber daya. Selanjutnya, tujuan statistik inferensia yaitu mengestimasi parameter populasi, menentukan perkiraan nilai karakteristik populasi seperti rata-rata, median, atau proporsi berdasarkan data sampel. Yang kedua, melakukan uji hipotesis, menguji asumsi atau perbedaan yang ada dalam data, membantu memvalidasi teori atau klaim tertentu, dan yang terakhir, memprediksi tren masa depan berdasarkan pola data hipotesis yang diamati. Inferensia dapat memproyeksikan kemungkinan kejadian atau tren di masa mendatang. Selanjutnya, ruang lingkup statistik inferensia. Yang pertama ada analisis ANOVA, estimasi, uji hipotesis, dan analisis regresi. Selanjutnya, statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik yaitu asumsi data berdistribusi normal. Contoh uji T, ANOVA, regresi linear, dan dapat digunakan ketika data memenuhi asumsi distribusi tertentu dan berskala interval atau rasio. Yang kedua, statistik non-parametrik, yaitu asumsinya tanpa asumsi distribusi data yang ketat. Contoh ujinya yaitu uji Mann Willing. Dan kapan digunakannya yaitu ketika data tidak berdistribusi normal, berskala nominal atau ordinal, atau ukuran sampel kecil. Selanjutnya, contoh khusus yaitu yang pertama pengambilan sampel, yang kedua aplikasi uji T. Selanjutnya visualisasi. Yang pertama ialah ada tentang kepercayaan. Interval kepercayaan 95% menunjukkan tentang nilai parameter populasi yang kemungkinan besar berada di dalamnya. Yang kedua, mengukur ketidakpastian, memberikan gambaran penting mengenai ketidakpastian dalam estimasi yang dibuat berdasarkan data sampel yang terbatas. Dan yang terakhir, contoh grafik visualisasi menunjukkan rata-rata sampel dengan batas atas dan batas bawah interval kepercayaan dan membantu pemahaman visual tentang estimasi. Selanjutnya, pentingnya statistik inferensial dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada efisiensi sumber daya, yang kedua mengurangi bias, yang ketiga aplikasi luas. Selanjutnya aplikasi nyata statistik inferensia yaitu yang pertama ada bisnis, yang kedua kesehatan, yang ketiga pendidikan. Nah,
Sini kesimpulannya yaitu menghubungkan sampel dan populasi, memberikan jembatan ilmiah antara data yang terbatas atau sampel dan gambaran yang lebih besar atau populasi. Pengambilan keputusan berbasis bukti membantu dalam membuat keputusan yang akurat dan terpercaya, didukung oleh data dan analisis statistik. Dan yang terakhir, fondasi riset modern merupakan fondasi penting dalam riset dan analisis data di era modern, mendorong pemahaman yang lebih dalam dan produktif. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.